Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin mencekam. Apalagi kasus 271 triliun ini guys. Guys, semakin heboh. Kasus korupsi 271 triliun semakin mencekam. Tak disangka, beredar sebuah video yang perlihatkan sekelompok anggota Brimob berpakaian lengkap membuntuti sebuah mobil Kejagung RI, dan tak begitu lama salah satu dari anggota Brimob tersebut berhasil didapatkan. Sementara itu, terkait dengan UKT, Rocky Gerung kembali menggila sampai katakan kalau rektornya takut dipecat dan takut tidak naik pangkat. No Rocky, no party. Seperti apa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Bayangin, rektor macam apa di Brawijaya atau di tempat lain yang mau menerima sogokan untuk sekedar menandatangani Dr. Honoris Causa itu. Apa pentingnya? Kalau pada akhirnya nggak bisa debat, gugup dan gagap berhadapan dengan mahasiswa kritis. Jadi teman-teman semua, saya percaya bahwa dari Bosowa kita bisa hidupkan kembali tradisi berpikir kritis. Ya. Dan berpikir itu hanya disebut berpikir kalau ada yang menentang pikiran Anda. Anda menulis skripsi, nggak ada yang bahas, itu artinya skripsi Anda buruk. Anda menulis disertasi hanya disimpan di perpustakaan, artinya disertasi Anda tidak menimbulkan kegoncangan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau diganggu. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu, berpikir harus diganggu. Nah, fungsi kampus adalah mengganggu pikiran politik istana. Mestinya istana merasa senang bahwa kampus mahasiswa mengganggu pikiran mereka, supaya terjadi dialektika, supaya tumbuh ide baru. Itu yang terjadi. Kenapa begitu? Karena rektor-rektor universitas menghalangi pikiran kritis. Takut rektornya dipecat, takut nggak naik pangkat. Guys, ini menakutkan banget. Kalau sampai kebijakan student loan atau pinjol dari pemerintah ini khusus buat mahasiswa ya, bagi yang gue lama ini cuma validasi kalau pemerintah pengen rakyatnya terus bodoh supaya bisa dikibul-kibulin terus. Jadi belakangan panas lagi nih usulan dari pemerintah tentang student loan, mulai dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pejabat-pejabat OJK, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, sampai bank-bank yang ada di Indonesia, semuanya pada kompak. Ditambah udah ada buzzer dan penggiringan opini bahwa biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal, solusinya adalah student loan. Gila, ini TSM banget ini propagandanya. Coba kita bahas ya, apa itu student loan dan kenapa ini berbahaya dan harus ditolak. Kalau kata Cambridge Dictionary, intinya adalah skema pembayaran dari mahasiswa boleh minjem uang ke bank untuk bayar kuliah. Dan nantinya kalau mereka lulus harus balikin uang itu ke bank, dan tentu aja ada bunga cicilan bank. Dan ini kan sebenarnya pinjol aja definisi sederhananya. Negara-negara kayak Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris udah menerapkan duluan nih kebijakan student loan. Dan kebijakan ini terbukti kebijakan yang gagal dan juga tidak adil. Dan kalau udah ada kebijakan yang keliru, kenapa pemerintah kita harus mencontoh kebijakan kayak gitu? Aneh banget. Jadi cerita tentang alumni sana yang gagal bayar, terlilit hutang, susah beli rumah, susah berkeluarga, bahkan sampai depresi, itu bisa aja terjadi di mayoritas pemuda Indonesia kelak kalau student loan sampai terjadi. Di luar itu, kenapa perlu kita tolak student loan? Nomor satu adalah menihilkan peran negara. APBN kita untuk pendidikan itu 665 triliun bos. Dengan dana sebanyak itu, pemerintah masih pelit sama rakyatnya sendiri soal pendidikan. Buset deh. Mending bubarin aja itu pemerintah dan negara. Dua, menambah beban untuk orang tua dan juga siswa. Student loan hanya akan menjadi spiral pembiayaan yang tidak berujung. Lo nggak akan pernah bisa jadi kaya, karena selama lo hidup dan kerja, nantinya lo cuma akan fokus ngebalikin duit kepada bank atau kepada negara. Ketiga, kampus nantinya cuma akan melihat mahasiswa sebagai customer atau sebagai nasabah bahkan, bukan sebagai insan intelektual yang harus dirawat daya kritisnya. Dan ini akan membuat mahasiswa kita pengen cepat-cepat lulus aja bawaannya, karena pengen cepat-cepat bisa bayar hutang. Empat, melanggengkan budaya transaksional. Ibarat zaman kolonial dulu nih teman-teman, yang orang dikuliahin cuman buat jadi pegawainya penjajah. Sama di kita juga akan ada suatu mazhab di mana orang kuliah tuh cuman buat jadi tenaga murah dan tenaga kerja pasar bebas. Intinya kebijakan student loan adalah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Gue tuh heran banget kenapa sih pemerintah itu pelit banget ini sama guys, rakyat ini harus urusan berhati-hati nih, pendidikan. khusus buat Giliran buat para mahasiswa ini.
Giliran buat IKN, sure. Artinya kan kelihatan kayak pemerintah tuh pengen melanggengkan kebodohan yang ada di masyarakat. Udah gitu statement pemerintah juga menurut gue nilai empatik banget gitu loh. Bilang kalau misalnya UKT itu naik cuman buat maba, emang ntar maba nggak jadi mahasiswa lama gitu. Udah gitu bilang pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Aduh, bos, yang tersier itu bikin rumah-rumah mewah buat pejabat di IKN sana itu tersier. Bukannya itu buat kuliahin anak bangsa, gimana sih? Ah, capek gue. Yuk kita bisa. Kasus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah yang dibuntuti oleh anggota Densus 88 ini menyita perhatian. Dan buntut dari diamankannya anggota Densus tersebut sejak Senin 20 Mei 2024, Kejaksaan Agung disambangi rombongan kendaraan taktis atau rantis, kemudian kendaraan pengurai massa atau Raisa, lengkap dengan motor trail dan senjata Raisa, nama penyanyi itu. Rombongan itu sempat berhenti cukup lama di depan gerbang Kejaksaan Agung di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan beberapa kali mereka menggeber-geber kendaraannya hingga membuat petugas pengamanan dalam atau PAMDAL Kejaksaan Agung menutup gerbang. Peristiwa serupa juga terjadi sehari setelahnya pada Selasa 21 Mei 2024. Setelah asar hingga menjelang maghrib, pejabat Ditsus Kejaksaan Agung masih sempat melayani beberapa awak media. Lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, suasana perlahan berubah mencekam. Sebagian petugas pengamanan tampak bergerak ke arah lapangan di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung dan kompak berujar bahwa ada drone yang baru saja melintas. Namun belum sempat diketahui identitas drone tersebut, sebab hanya beberapa detik setelahnya tim penembak drone disiagakan. Dari pinggir lapangan dekat parkiran gedung utama, sekitar 4 orang berbaju hitam tampak bersiaga lengkap dengan alat penembak drone, dan Kejaksaan Agung kembali didatangi 4 kendaraan hitam yang diduga milik Brimob dan sempat berhenti di depan gerbang Kejaksaan Agung sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat Selasa lalu. Dan saat berhenti, rombongan mobil tersebut membunyikan strobo beberapa kali. Begitu 4 mobil tersebut melintas, 2 mobil polisi militer yang semula parkir di sisi dalam gerbang Kejagung langsung maju ke sisi luar gerbang gedung Kejagung. Terkait hal tersebut, Indonesia Police Watch atau IPW melihat kasus ini merupakan kasus yang serius. Kini Polri diminta untuk mengungkapkan motif anggota Densus 88 yang sudah diamankan polisi militer tersebut, termasuk soal pemberi perintah atas misi yang diemban sang anggota. Nah, ini Ketua siapa ini kira-kira guys yang beri perintah ini? Coba menilai tolong ditulis di kolom komentar siapa yang beri anggota perintah Densus 88 tersebut bukan merupakan perintah individu, melainkan tugas yang harus dijalankan. Sehingga Sugeng menduga penguntitan itu dilakukan diakibatkan 2 isu, yakni soal kasus penanganan korupsi hingga konflik kewenangan terkait penanganan kasus tambang. Lalu Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI, Kurniawan Adinugroho menyatakan Polri harus segera menerangkan motif anggota Densus 88 yang sudah diamankan polisi militer tersebut. Adapun identitas dari anggota Densus yang tertangkap tersebut disebut-sebut berinisial IM dan berpangkat Bribda. Saat itu ia diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun News, saat itu ia tengah menjalankan misi sikat Jampitsus. Tidak sendiri, IM diduga menjalankan misi bersama 5 orang lainnya yang dipimpin seorang perwira menengah kepolisian. Namun hanya IM yang berhasil ditangkap pengawal Jampitsus kala itu, dan terkait peristiwa ini pihak Kejaksaan Agung masih enggan banyak bersuara. Wow. Nah ini deh guys, iring-iringan itu guys.
Oh, ternyata banyak juga ini guys. Ya, dugaan teror pun diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adrian Syah. Anggota polisi dari Satuan Anti Teror Densus 88 diduga menguntit Febri saat makan malam di salah satu restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Seperti diketahui pemirsa, Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani sejumlah kasus mega korupsi. Salah satunya adalah korupsi tata niaga timah yang merugikan negara senilai 273 triliun rupiah. Nah, 273 lagi. Hari Kamis, drone tampak di atas puncak dia sekarang. Hari libur Kamis, di atas tampak drone. Berputar-putar di atas lapangan. Oh iya. Di atas lapangan Kejagung RI. Waduh. Wow. Ngeri. Ini asli ngeri banget ya. Itu, waduh, ini benar asli mencekam banget ini ya. Sampai Kejagung RI itu diikuti oleh Densus 88. Itu ada apa guys? Itu katanya pasti ada perintah dari seorang. Tapi itu seorang itu siapa guys? Siapa? Apakah itu tanda kutip? Ya silahkan diberikan di kolom komentar ya guys ya. Saya tidak perlu menyebutkan inisial atau gimana nya. Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.